Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akipur Santoso dengan NIM 4022013 dari kelas PSE akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia saat pandemi dan pasca pandemi. Yang pertama, bab 1 adalah latar belakang. Jadi, laju pertumbuhan bank pada periode new normal dapat ditentukan oleh kinerja keuangannya. Kinerja keuangan bank syariah berfungsi sebagai contoh keadaan keuangan mereka selama jangka waktu tertentu. Distribusi dan pengumpulan uang bank tercakup dalam rangka waktu bulanan, triwulan, dan tahunan. Dengan memeriksa laporan keuangan mereka, kinerja keuangan bank syariah dapat dievaluasi ketika keberhasilan keuangan dan kesehatan bank berkorelasi erat. Jelas bahwa tingkat kesehatan bank akan meningkat seperti halnya kinerja keuangannya atau sebaliknya. Kemudian parameter keuangan yang berdampak pada perubahan laporan keuangan bank syariah digunakan untuk menilai kinerjanya, yaitu beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOBO, kemudian return of asset atau ROA, kemudian financing to deposit ratio atau FDR adalah tiga ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank syariah. Perbedaan kinerja keuangan bank umum syariah saat pandemi dan pasca pandemi akan diketahui salah satunya dengan analisis komparasi dengan metode uji pilot sample t-test. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah diharapkan bagi nasabah dapat memberikan perspektif dan edukasi tentang bagaimana kinerja bank umum syariah di tengah wabah COVID-19 dan pasca pandemi. Kemudian selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan pertimbangan bagi bank atau pelaku bisnis dalam mengevaluasi bank umum syariah. Kemudian bagi akademisi, penelitian ini harus mampu menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan sehingga dapat digunakan sebagai sumber referensi. Selanjutnya adalah bab 1 rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana perbedaan kinerja biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO bank umum syariah di masa pandemi dan pasca pandemi. Yang kedua adalah bagaimana perbedaan kinerja financing to deposit ratio atau FDR bank umum syariah di masa pandemi dan pasca pandemi. Selanjutnya adalah bagaimana kinerja return of asset atau ROA bank umum syariah di masa pandemi dan pasca pandemi. Selanjutnya adalah bab 1 tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui perbedaan kinerja biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO bank umum syariah di masa pandemi dan pasca pandemi. Kemudian yang kedua untuk mengetahui bagaimana perbedaan kinerja financing of deposit ratio atau FDR bank umum syariah di masa pandemi dan pasca pandemi. Yang ketiga adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja return of asset atau ROA bank umum syariah di masa pandemi dan pasca pandemi. Kita lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah bank umum syariah. Bank umum syariah disebut dengan bank syariah atau bank Islam, merupakan lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan prinsip-prinsip dan syariah Islam seperti yang diatur oleh Al-Quran dan Hadis. Perbankan syariah ini terbentuk dari larangan Islam untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk usaha yang dikategorikan haram. Selanjutnya adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan menurut Zarkasi, kinerja keuangan adalah merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu perusahaan. Sedangkan menurut Fahmi, kinerja keuangan dilakukan untuk menganalisis sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti dalam membuat laporan keuangan yang telah diatur sesuai standar dan ketentuan dalam SAK, standar akuntansi keuangan, dan GAAP atau General Accepted Accounting Principle. Berdasarkan uraian di atas, kinerja keuangan merupakan kondisi gambaran keuangan perbankan pada suatu periode tertentu, baik itu aspek penghimpunan maupun penyaluran dana yang biasanya. Selanjutnya ada rasio keuangan.
menurut kami rasio keuangan merupakan kegiatan banding-bandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Menurut Rianto, dalam mengadakan analisis rasio keuangan, pada dasarnya dapat melakukannya dengan dua macam cara perbandingan, yaitu yang pertama membandingkan rasio sekarang atau present rasio dengan rasio dari waktu-waktu yang lalu atau rasio histori atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Yang kedua, membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio macam dari perusahaan lain sejenis atau industri rasio untuk waktu yang sama. Dengan cara ini, keuangan tertentu berada di atas rata-rata industri atau berada pada rata-rata atau terletak di bawah rata-rata industri. Kemudian dalam penelitian ini, untuk mengukur kinerja keuangan digunakan 3 variabel, yaitu pupuk, ROA, dan FDR dengan rincian sebagai berikut. Financing to Deposit Ratio atau FDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana dan modal yang dimiliki atau digunakan. Yang kedua adalah beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOP, yaitu rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Kemudian yang ketiga adalah return on asset atau ROA, rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan di dalam perusahaan. Kemudian bab 3 adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode komparatif, yaitu uji pilot sample test. Kemudian variabel penelitian yaitu BOPO, ROA, dan FDR. Untuk populasi dan sampel, yaitu menggunakan laporan keuangan per bulan Bank Umum Syariah selama 2 tahun, yaitu periode pandemi dan pasca pandemi. Jadi dari tahun 2021 itu untuk dari pandemi, dan 2022 itu pasca pandemi. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data yaitu data sekunder yang diambil dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan atau www.ojk.go.id. Selanjutnya adalah teknik pengolahan. Untuk teknik pengolahan data sendiri menggunakan uji statistika dengan aplikasi SPSS. Kemudian untuk analisis data, yang pertama adalah uji normalitas. Dalam uji normalitas ini menggunakan uji Lilliefors dengan hipotesis H0 data berdistribusi normal, kemudian HA data tidak berdistribusi normal. Dan selanjutnya adalah tahap kedua adalah uji homogenitas. Untuk uji homogenitas menggunakan uji variance dengan Levens statistik dengan dengan hipotesis H0 adalah varian homogen dan HA adalah varian tidak homogen. Selanjutnya terakhir adalah uji pilot sample test, yaitu membandingkan antara dua variabel yang sama namun dengan waktu yang berbeda, yaitu dengan hipotesis H0 μ1 sama dengan μ2 dan yang satunya adalah μ1 tidak sama dengan μ2. Nah, apabila datanya tidak berdistribusi normal, maka terpaksa menggunakan alternatif pengujian yaitu uji Wilcoxon. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.